Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. Apa kabar semuanya Sobat Nganu? Back again with your host. This is admin in the house. In the high in the sky. Apaan sih anjing? Oke, apa kabar semuanya? Kembali lagi di FWB Podcast. Wow, gila. Gimana ya? Seru banget. Makin kesini makin seru aja konten-kontennya. Makin banyak yang ngirim conversation, makin banyak yang cerita ke gue. I want to say thank you banget buat kalian yang udah cerita di sini. And so here we are, seperti biasa di konten Kamis Gerimis. Gue akan membacakan beberapa cerita yang udah masuk ke direct message gue, ya. Masuk ke direct message, cerita-cerita, confess juga ada beberapa. Ada juga yang curhat, ada yang ini itu banyak banget case-nya. Cuman ya seru banget, parah. Dan juga gue gak bosan-bosan ngingetin buat kalian semua para pendengar di FWB Podcast untuk follow Instagram official akun selain Overheard FWB. Kalian juga harus follow Instagram official FWB Podcast di OFWB Podcast. On your Overheard FWB nya Friends with Benefit dan podcast ini, this podcast. Oke, gila. Makin kesini makin apa ya? Ya udahlah anjing. Corona makin banyak banget yang positif, tapi orang masih kayak santai aja gitu. Makin kesini kayak bodo amat. Jadi gue mau nginget lagi buat kalian tetap jaga keselamatan buat diri kalian lah gitu, kebersihan segala macam gitu. Pakai masker, ikutin protokol, punya face shield ya itulah. Kalau punya pakai, kalau yang kalau yang ada beli. Ya seenggaknya kalau nggak punya face shield juga pakai masker ya. Masker medis susah, mahal. Pakai masker kain bisa dicuci juga. Semoga ya kita sama-sama berdoa aja agar pandemi ini cepat selesai dan pandemi ini cepat selesai deh pokoknya. Aduh, pusing banget cuy. Kemana-mana susah, ini tuh susah dan segala macam susah. Oke, out of topic banget. And so, jadi hari ini gue bakal seperti biasa gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke DM message gue. Gue lagi gue record di hari Rabunya. Gue lagi nggak pengen banyak basa-basi juga karena gue udah ngantuk. Mungkin di sini doang kali ya podcaster adminnya ngantuk nguap. Lagi podcast nguap doang anjing, bikin malu bangsat. Tapi nggak apa-apa karena ini no edit no sensor. Ya sensor sih, sebagai kontributor pengen cerita pasti gue sensor. Oke, langsung aja begini ceritanya. Mati lagi. Oke, hi Min. Gue mau cerita tentang FWB gue di kantor lama gue. Sebut saja sih Kak. Kak ini apa nih? Kita tebak. Kak siapa ya? Corona. Oke, gue anak baru di kantor tersebut pada waktu itu. Ya baru sebulanan lah. Tapi gue udah tahu tentang si Kak ini yang notabene jadi inceran cewek-cewek di kantor. Gue juga pernah nih sekali tatapan mata sama dia cukup lama. Tapi waktu itu gue sih cuma menjadikan itu hal yang biasa. Karena emang waktu itu gue masih punya pacar. Bulan berikutnya gue diputusin sama cowok gue dengan alasan dia mau menikah dengan orang lain yang menurutnya lebih pasti. Karena gue diajakin nikah masih nanti-nanti. Padahal gue alasan begitu karena pengen bantuin dia untuk nabung biaya pernikahan. Tapi ujungnya malah diselingkuhin. Saat itu gue hancur banget karena gue sayang banget sama pacar gue. Tapi ya gue sudah berusaha dan dia tetap pada keputusannya.
Oke, di paragraf pertama ini eh kita menyimpulkan mungkin next ceritanya dia akan FWB dengan teman kantor ya. Oke. Tapi gue sangat menyayangkan ketika dia punya pacar yang udah ngajak serius. Cuma ya gue tahu mungkin emang bukan jodoh aja kali ya. Si cewek ini baik gitu loh, kayak pengen membantu pacarnya untuk nabung untuk biaya pernikahan gitu loh. Tapi kadang ya udahlah, mungkin emang gak jodoh aja kali ya. Karena kalau yang namanya ngomongin pernikahan, jodoh dan segala macam tuh berat banget sih, akan panjang banget. Oke, kita lanjut lagi. Mana nih ceritanya? Oke, waktu gue mencoba buat kuat, mencoba buat gak sedih berlama-lama, tiba-tiba ada WhatsApp masuk dari nomor tadi kenal ke handphone gue. Hai kak. Singkat dan DP-nya pun gak jelas. Tapi kenapa gue malah ngebalas itu? Padahal biasanya gue orang paling parnoan tiap ada nomor gak dikenal masuk. Oh iya sih, malam sebelum gue dapet chat itu gue ketemu sama si kak di sebuah mall. Dan dia dengan ceweknya. Gue biasa aja karena gue takut salah lihat dan dia juga. Singkat cerita, si pengirim chat WA tadi ternyata adalah si kak. Si kontol, enggak, si corona. Dia memperkenalkan diri dan aku kalau tahu data gue dari sistem karena dia HRD. Wah bangsat. Kalau perusahaan tahu dia bakal disanksi sih. Dan dia juga ngaku udah merhatiin gue sejak awal interview. Dari perkenalan singkat itu gue justru nyambung banget sama dia. Dan gue tanyain semalam ke Mal, kali ya sama cewek atau temen lo. Dan dia jawab, iya, tapi gak mempertegas itu teman atau ceweknya. Jadi gue kayak anggap itu temennya karena mereka terlihat seperti itu. Anjing, sakit banget ya. Sekarang karena banyak banget sekarang tuh orang pacaran tapi kayak jalan sama temennya sendiri. ya ya bagus aja sih kalau misalkan orang nyaman berpacaran seperti teman sendiri ya, oke. Nah dari sini kelihatan nih anjing kalau bakal bakal pegawai ini akan FWB sama HRD-nya nih, bangsat emang. Oke, dari perkenalan itu kita jadi sering banget chat WhatsApp sampai akhirnya kita memutuskan untuk keluar berdua di luar jam kantor. Dia nggak mau ada orang kantor yang tahu kita deket karena menurutnya itu berpengaruh sama kredibilitas dia sebagai HRD. Dan gue sih iyain aja. Gue janjian sama dia di tempat makan yang agak jauh dari kantor sepulang kerja. Gue datang duluan. Nggak selang beberapa lama dia datang, duduk dan tiba-tiba nyelutuk. Cantik banget ya kalau dari dekat. Buaya anjing, buaya nih si kak nih, si kontol ini nih. Si corona jancuk ini nih anjing. Sambil dia melototin matanya. Kita duduk hadap-hadapan waktu itu. Dia asik banget orangnya. Kita cerita dari masalah kerjaan, kuliah, dan lain-lain. Dari situ gue tahu ternyata dia 3 tahun di bawah gue. Dan S1 gue satu alma mater sama dia. Dan dia beda agama sama gue. Gue biasa aja sih karena ya gue belum biasa move on juga dari mantan gue dan menganggap ya anggap aja nambah temen. Iya. Iya. Dia di paragraf ini kita bisa menyimpulkan. Iya. Cowoknya bangsat, ceweknya pura-pura biasa aja. Nganggap sebagai temen. Enggak, temen yang gimana dulu nih gitu loh. Karena zaman sekarang temen itu banyak jir. Temen itu yang gimana, temen anjing, temen kayak kucing juga banyak. Tergantung nih masuk ke klasifikasinya gimana, ya kan. Tapi ya balik lagi sih, enaknya kalian tuh maunya di nambah temen tuh nambah temennya gimana. Oke lanjut. Dari pertemuan awal itu kita jadi makin intens chatting dan berkabar. Dan saling kabar-kabaran. Dia juga perhatian banget ke gue. Kalau gue malas ke bawah untuk beli sesuatu, biasanya dia menawarkan untuk membelikannya. Dan kita ketemuannya di pantry biar gak ada yang tahu. Halus banget ya anjing nih Harry bangsat nih.
Saat itu hari-hari gue lumayan jadi indah karena ada dia dan jadi semangat kerja. Gue dan dia memutuskan untuk janjian ketemu lagi di luar untuk yang kedua kalinya. Gue tawarin naik mobil gue aja, sementara motor dia tinggal aja di kantor biar lebih simpel. Enak ya. Waktu pulang kantor gue tungguin dia di seberang kantor. Gak lama dia masuk ke mobil gue mengambil alih kemudi dan kita ke MCD. Tapi dia memutuskan untuk drive thru aja. Kita makan di parkiran di dalam mobil. Sampai akhirnya dia cerita yang gue ketemu di mall sama ceweknya itu ternyata pacarnya. Anjing mampus loh. Gue nangis saat itu karena gue mulai nyaman dengan dia. Dia peluk gue erat banget dan bilang, maafin aku ya. Aku tahu aku salah. Tapi aku terlanjur sayang sama kamu dan aku juga gak bisa ninggalin pacar aku. Dia yang nemenin aku saat aku terpuruk dulu. Tapi aku sedang di ujung tanduk sama dia. Terserah kamu kalau kamu mau ninggalin aku di sini, itu hak kamu. Ini mobil kamu. Buaya. Ini tuh buaya bangsat anjing. Oke. Ya, anjing. Ya gimana ya? Ya iya udah itu pacarnya dia gitu. Berada di ujung tanduk dengan dalih mancing si cewek ini untuk oh iya nggak apa-apa gitu. Dengan senang hati. Iya. Saat itu gue nggak ngusir dia. Entah kenapa gue malah nangis jadi-jadinya di pelukan dia. Sampai gue bener-bener gemeteran. Mungkin ini akumulasi rasa sakit gue selama ini. Dari diputusin secara tiba-tiba dan ditinggal nikah sama mantan gue. Dan terakhir kenyataannya yang gue terima orang yang buat gue nyaman saat itu sudah punya orang. Setelah agak tenang, kita memutuskan untuk kembali ke kantor. Sepanjang jalan dia genggam tangan gue. Sesampainya di dekat kantor ditenangin gue lagi sampai gue bener-bener tenang. Waktu udah tenang, dia natap gue dalam banget dan kita ciuman. Dan kita ciuman. Tangan dia langsung turun ke dada gue. Jujur dia pintar banget nge-treat gue. Tapi malam itu kita cuma petting aja. Oke, di paragraf ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita nggak boleh mempunyai ekspektasi lebih dan terhadap seseorang. Even kita tahu, atau enggak kita apa ya namanya sih memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta dalam artian ketika kita ngeliat seseorang yang kita suka ataupun yang kita nyaman, ngeliat dia jalan sama orang lain di dalam sebuah mall ataupun itu, kita nggak boleh mengabaikan begitu saja. Apalagi terlebih tentang statusnya dia. Dan kalau misalkan balik lagi ke pribadi kita nih, misalkan kita punya pribadian kalau gue nggak mau nih sama punya orang gitu loh. Oke, udah. Tapi kalau misalkan kita menuntut diri kita untuk tetap berpositif thinking, ya jangan sampai sakit ketika lu tahu kebenarannya, the truth isinya tuh apa gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Nah, makanya kan kalau misalkan udah tahu terus tiba-tiba ternyata dia punya orang, itu bangsa tuh. Jangan sampai menyakiti diri lo sendiri gitu. Oke, lanjut. Kenyataannya dia sudah milik orang lain. Gak ngebuat gue mundur min. Bangsat banget ya gue. Tapi dia juga gak melangkah mundur sih. Ya gue tahu sih, kucing dikasihkan ya pasti mau aja. Iya bener juga sih analoginya ya. Kucing dikasihkan ya mau aja. Iya bener. Dan gue sama dia makin intens untuk keluar bareng. Setelah kejadian nangis-nangis itu, gue janjian lagi sama dia untuk keluar dan dia dengan mobil gue lagi. Ketika sudah di mobil gue tanya ke dia, kita mau kemana? Terus dia jawab, gak tahu, muter-muter aja dulu. Awal-awalnya kita muter-muter di sekitar kantor, terus mampir ke supermarket sebentar karena dia bilang pengen beli cemilan. Setelah itu dia tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Sebelum gue tanya, dia udah menjelaskan dulu, aku mau makan cemilan bentar ya, lapar tapi malas makan berat.
Ya gue yain. Kita bercanda-bercanda cerita dari A sampai Z. Dan saking asiknya, bercanda tiba-tiba natap gue dan nyium gue. Brutal banget. Penuh nafsu, tapi gue suka banget. Mulai dari ciuman bibir gue, dada gue, dan pelan-pelan dia buka kancing gue dengan nafsu. Gila. Ini berondong canggih. Juga pikir gue. Saat itu dia mau buka baju gue nyeletuk. Yakin mau di pinggir jalan kayak gini? Terus kata dia, pindah yuk. Di parkirnya bandara aja. Karena tempat kerja kita ya emang dekat dari bandara. Kita masuk parkiran bandara pas banget lagi hujan. Kita parkir dan dia langsung bawa gue ke kursi belakang. Ngelepasin semua baju gue. Diciumin semua badan gue. Asli. Dia brutal banget. Tapi enak banget parah. Pas main juga dia sempat nyelipin kata-kata yang bikin gue makin asu kayak, seksi banget sih kamu. Cantiknya. Enak banget kamu sayang. Anjing, kesel banget gue bangsat nih. Anjing bangsat. Anjing. Oke. Nih kantornya di mana sih nih, deket bandara? Bandara mana nih anjrit? Anjing ngentot banget nih. Ya udah sih. Tapi gue nggak tahu sih, ini mungkin posisinya masih di sana kali ya, masih si cowoknya masih punya pacar segala macam. Oke. Selesai main kita balik dan setelah itu kita sering keluar untuk main dong di mobil. Nggak pernah sampai sewa hotel. Tapi entah kenapa gue selalu menikmatinya gitu. Tak kasar tapi nagih. Dia pernah bilang dia nggak akan menikah nantinya karena pernikahan bagi dia terlalu rumit. Tapi di pertemuan terakhir dia bilang nikah yuk. Gue ambil serius sih karena dia ngomong. Gue nggak ambil serius sih karena dia ngomongin waktu sange. Sekarang gue udah keluar dari kantor gue itu, tapi dia masih sering nyariin gue. Gue sadar banget kalau dia nyari gue waktu sange doang. Terakhir dia nyariin gue dan bilang I need sex with you. Tapi gue gak bisa karena gue lagi mens dan tetangga gue ada positif covid. Jadi gue gak mau ketemu dulu. Dan dia bilang dia udah gak tahan mau VCS aja, tapi tetap gue tolak. Gue gak tahu sampai kapan gue bertahan dengan FWB band gue ini. Dia enak banget dan bikin nagih. Tapi di satu sisi gue ngerasa dia hanya butuh saat sange doang. Dan gue udah punya pacar sekarang. Pacar gue emang gak enak dia sih memang. Gue pengen udahin sama dia, tapi saat dia datang gue bingung gimana cara nolak dan ngehindarin dia. Segitu dulu deh Min cerita dari gue. Thank you Min sudah mau bacain. Stay safe Min. Oke, thank you so much untuk kontributor cerita pada malam hari ini gitu, anjing. Asik ya main di kantor, cabut di mobil, ke bandara, pindah ke ke parkiran, terus pindah ke jok belakang. Itu asik banget men. Tapi ya gimana nih, ya kalau misalkan gua mendistract cerita ini ataupun gua punya mengasumsikan cerita ini ketika dia datang ketika dia sange doang atau dia lagi pengen doang, ya gimana nih, sedikit agak bingung juga nih gue. Karena ya so far kalau misalkan kita lo menjalankan sebuah hubungan FWB, ya mau gak mau ataupun kita bisa siap atau tidak, ya lo harus siap ketika dihubungin dengan posisi kalau dia lagi pengen doang gitu. Karena ketika lo memulai sebuah hubungan FWB tapi di awalnya lo gak memulai atau make a deal, kesepakatan atau membuat sebuah komitmen di dalamnya, ya lo akan menjadi sebagai fuck buddies doang gitu. Kayak kasarnya kayak gue cuma dipakai doang gitu loh. Tapi itu gak salah. Itu adalah sebuah pemikiran yang secara rasional emang ngerasa pasti gue ngerasa salah ya. Ataupun gue ngerasa kayak kenapa ya gue kok dipakai doang gitu. Cuman di salah satu perspektif lain ya, ketika lo memikirkan ataupun lo ketika lo menjalankan sebuah hubungan FWB dan lo merasakan sebuah hal tersebut, ya lo salah. Kenapa lo memikirkan sebuah hal tersebut? Karena lo memakai perasaan di dalamnya dan itu toksik gitu. Makanya kadang jikalau kita menjalankan sebuah hubungan FWB dan lo sudah mengkaitkannya dengan
sebuah unsur perasaan di dalam ya, lo harus bisa nerima, lo harus bisa menetralisir akan hal itu. Nyaman boleh, rasa suka terhadap seseorang boleh, nggak salah mengharap dengan seseorang itu nggak salah. Yang salah itu seperti gue bilang, lo berharap dengan orang yang salah gitu. Maka dari itu usahakan ketika lo punya harapan dengan seseorang, please nakar juga gitu loh, ini bakal bisa bareng-bareng atau enggak gitu. Jangan sampai lo udah berharap segala macam tapi ujung-ujungnya ya nggak ada benefit buat lo gitu loh. Ataupun lo malah seperti kayak lo bakal sakit hati sendiri ketika lo tahu realitinya itu seperti apa gitu loh. Makanya ya, ketika kita ngeliat seseorang, memang benar, don't judge book by its cover, bener banget. Cuman ketika kita menaruh sebuah hal curiga di dalamnya itu nggak salah sih, sedikit ya. Ataupun kita nggak boleh nerima mentah, nggak boleh nerima sepenuhnya ataupun dari sinyal yang dikirimkan otak kita terhadap hati kita. Even kayak mencoba berpikir positif kayak ini mah pacarnya ataupun ini temennya gitu loh. Ya mungkin berpikir positif untuk membuat diri lo lebih baik ya baik gitu loh. Cuman ada saatnya dan ada masanya di mana lo harus menanyakan hal tersebut ke orangnya gitu loh. Kan gak enak nih ketika lo udah membangun sebuah ekspektasi yang luas, ekspektasi yang baik, ketika lo menanyakan hal tersebut ternyata dia punya orang lain, dan itu sucks banget. Jadi jangan sampai kejadian untuk kedua kalinya gitu. Dan untuk cerita ini, kalau misalkan lo sudah merasakan sebuah fase nyaman di dalamnya ya I think wajar gak sih? Karena ketika lo sudah menjalankan sebuah hubungan FWB, terjadi intensitas di sana, sering ketemu dan segala macam, hubungan ataupun chemistry atau hal-hal yang berbau dengan kenyamanan itu pasti akan terbangun, men. Jujur, cowok juga punya hati, karena di sana juga banyak banget cowok-cowok yang baper dalam hubungan FWB. Malah ada juga yang kayak udah deh yuk kita pacaran aja gitu. Ya karena itu adalah hal yang wajar gitu loh, hal yang normal gitu dalam sebuah, ya just like kayak kita sebagai human gitu kan, human. Cuman balik lagi ke diri kalian gitu kan, menjalankan itu dengan konteksnya sebagaimana kalian sudah buat, inginnya seperti apa dan nantinya pengennya gimana. Makanya komitmen itu adalah sebuah hal yang penting. Walaupun di awal emang kita membuat sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen kan, tapi gak ada salahnya. Keterbukaan itu adalah kunci untuk keberlangsungan hubungan kalian. Gak enak soalnya kalau lo menjalankan hubungan, gak gini deh, gak enak soalnya kalau misalkan lo menjalankan hubungan pacaran nih, terus lo dari komunikasi aja kurang, dari komunikasi aja jarang ada kabar. Ya udah, mau gimana, nggak bisa, susah. Karena hal yang terpenting adalah sebuah komunikasi gitu. Kayak makin sekarang gini deh, kebutuhan komunikasi itu kan semakin meningkat dan semakin semakin luas, semakin dibutuhkan juga. Karena selain komunikasi erat kaitannya dengan sebuah informasi gitu loh. Gue ngerasakan hal yang selain kebutuhan gue kayak sandang pangan dan papan gue, informasi adalah salah satu utama dan yang paling penting banget untuk sekarang. Karena dari informasi kita bisa tahu nih tentang banyak hal gitu loh. Dan gue sedikit ngasih kewejangan kepada kalian, usahakan nih kalau bisa itu tahu tentang sedikit hal untuk banyak hal. Jangan sampai lo tahu banyak hal tentang sedikit hal gitu loh. Ngerti nggak, paham nggak maksudnya? Jadi kayak kita tahu sedikit tapi banyak nih yang kita tahu gitu loh. Kayak apapun kita tahu, temen walaupun kita just like kayak sedikit-sedikit doang kita tahu, tapi setidaknya kita tahu tentang apapun isu ini itu dan segala macam, itu baik. Jangan sampai lo tahu tentang sebuah hal, tentang banyak hal tapi cuma satu hal doang. Jangan, nggak baik. Jadi kayak taunya ini, tapi ya kita cuma bisa masuk ke sana doang. Ya emang sih setiap orang juga punya kesenian dan bakatnya masing-masing, bener. Oke. Tapi ya tentang informasi balik lagi ya, kita juga harus bisa menyaring itu semua gitu loh. Informasi dan komunikasi ada kunci. Ya maka dari itu kita harus bisa membangun komunikasi yang baik antara FWB-an kita,
pacar kita dan segala macam. Terlebih misalkan si cerita ini juga udah bilang kan, walaupun dia udah cabut dari kantornya, udah menjalankan hubungan toksik kayak gitu, datang hubungin kalau lagi pengen doang, ya udahlah, ada sarannya, nggak ada salahnya lo untuk jujur dan bilang kalau udah, kita udah nggak bisa lanjut lagi segala macam, gue udah serius. Karena gue yakin lo pasti umurnya di atas gue, maksudnya bukan di atas gue, mungkin lo lebih sedikit dewasa daripada cowok ini gitu loh. Walaupun kadang menjadi dewasa itu capek dan lelah juga, teman. Ya, your must be apa ya? Lo harus tetap fight tentang hal tersebut sih. Karena adalah komunikasi adalah kunci, jadi nggak ada salahnya kalau lo buat ngomong segala macam. Pengen gimana dan gimana. Walaupun emang enak. Kayak gitu. Lagian juga kan lo udah punya pacar kan, jangan sampai lah lo ngecewain pacar lo gara-gara cuma satu cowok kayak gini. Oke, kayak gitu sih. Semoga menjawab. Dan I think it's enough for episode kali ini di Kamis Gerimis tanggal 2 Juli. Anjir, tanggal 2 bulan Juli ya. Gue mulai podcast dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi belum habis ya. Udah sekitar 5 bulan gitu. Gila, udah sejauh ini di episode hampir 40 episode. Oke, gue mau cuma bilang aja buat kalian semua, jangan lupa untuk follow Instagram di @overheadfbb, like, comment juga, share juga. Yang punya cerita, monggo cerita. Yang punya conversation, monggo DM aja. Dan juga seperti biasa jangan lupa juga untuk follow the OFVB Podcast yang Instagram juga. Jadi buat kalian untuk tahu update di info episode terbaru, harus banget follow, dan karena yang nantinya gue bakal share di sana. Oke, I think it's enough for in this episode. Gue mau nginget lagi untuk stay safe, stay healthy juga buat teman-teman semua. Jangan lupa pakai hand sanitizer, tetap cuci tangan, pakai maskernya. Yang punya face shield pakai, yang masih WFH sabar, nikmatin. Karena banyak juga di luar sana yang lo kerja dengan resiko lebih luas juga, termasuk pekerjaan gue juga. Dan buat kalian yang belum dapat kerja, harap bersabar, semoga diberikan rezeki juga. Anjir. Buat kalian yang masih kerja, tetap bersyukur tentang apapun kerjaan yang kalian kerjakan pada saat ini. Oke, untuk episode kali ini gue rasa cukup. Gue admin pamit undur suara. Jangan lupa dengerin. Sampai jumpa. Selamat malam.